harusnya ada money changer juga dong ya? Ada. Itu di bandar-bandar itu. Ya, di Syah Bandar itu di pelabuhan-pelabuhan itu selalu ada money changer. Dan ini keunikan pada masa lalu ya. Syah Bandar itu rata-rata bukan warga lokal. Banyak yang bukan warga lokal, antara orang Chinese atau orang-orang Arab. Merdeka. Hari ini saya ingin membahas sebuah topik yang berhubungan dengan nama saya, Arto. Arto artinya dalam bahasa Jawa adalah uang. Lebih spesifik lagi sebenarnya adalah mata uang. Sejak kapan sih sebenarnya mata uang masuk dalam peradaban Nusantara dan bagaimana pengaruhnya pada kita hari ini? Kayaknya sosok yang bisa menjawab hal ini adalah sahabat dari Museum Bank Indonesia, Mas Sefri Louis. Seorang peneliti sejarah, kita manggilnya Mas Sefri aja ya? Sefri aja, ya. Itu namanya keren banget Mas, Sefri Louis. Ya kebetulan nggak tahu ya orang tua saya gimana. Sefri dari bulan September kayaknya. Oh, Louis gabungan nama orang tua saya. Mas Sefri, ini menarik sekali kalau bicara uang hari ini masih terus menjadi bagian dari kehidupan kita. Tapi saya penasaran sebenarnya kalau bicara peradaban Nusantara, mata uang kita itu sebenarnya kalau ditarik kembali sejarahnya dimulai kapan terjadinya proses pertukaran itu? Kalau untuk dalam sejarahnya mata uang di Indonesia itu lumayan jauh ya, abad 7, abad ke-8 tuh kita sudah punya uang. Itu semacam uang ma namanya. Uangnya seukuran biji jagung berbahan dasar emas. Istilahnya uang pilon cito. Itu ada stempelnya, itu dari kerajaan Mataram kuno, ada stempel seperti bunga atau ada tanda dua. Oh ya, seperti itu, tanda itu. Nah, itu dipergunakan. Cuman itu kan emas ya, pecahannya besar. Maksudnya bisa buat beli kambing lah hitungannya saat itu. Ya. Nah, biasanya ada uang recehnya. Recehnya itu ternyata di Indonesia itu kita tuh punya hubungan dagang yang sangat lama dengan kerajaan Cina. Kerajaan di Cina. Ini kita bicara abad ke-6. Abad ke-6 itu sebenarnya udah punya hubungan dagang. Itu banyak orang yang mungkin nggak nyangka kalau ternyata hubungan dagang kita tuh panjang sekali. Kemarin saya habis berbicara dengan beberapa peneliti sebelumnya. Itu untuk recehnya, uang recehnya itu kita menggunakan uang namanya uang picis Cina, atau orang sering bilang kepeng, picis, gobok. Nah itu seperti itu, dan itu sayangnya kualitasnya emang buruk ya. Selalu dibilang dalam beberapa catatan tuh dibilang kualitasnya buruk karena bahan dasarnya dari lead atau timbal. Setelah berapa tahun tuh bisa pecah atau hancur. Tapi ini kan logam ya? Logam. Nah, jauh sebelum logam harusnya ada juga. Ada. Atau uang non logam lah, katakanlah begitu. Kita nggak dibilangnya ya sebelum logam tuh ada. Kan sebelumnya awalnya kita masih menggunakan sistem barter ya. Di berbagai belahan dunia pasti menggunakan sistem barter. Bahkan misalnya kita tarik ke era Romawi itu, orang-orang di tentara-tentara Romawi itu dikasih gaji itu dari menggunakan garam. Garam itu bahasanya salarium, yang kemudian jadi bahasa Inggris jadi salary. Sebutnya salarium jadi salary. Terus kemudian juga karena ini sebelum Masehi, pas era Romawi. Terus kemudian di Indonesia sendiri itu banyak catatan yang bilang kalau kita di beberapa wilayah itu menggunakan kauri. Kauri itu kayak kerang seperti itu di Papua. Terus juga di Bengkulu ada yang pakai belincung atau aku lupa namanya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kita tuh di berbagai wilayah di Nusantara itu sudah menggunakan uang yang bukan bukan uang seperti logam ya, tapi benda-benda yang mungkin bisa ditemukan tapi punya kekhususan sendiri. Artinya ini sebelum abad ke-6. Ya, jauh sebelum abad ke-6. Cuman ya karena kita bisa bilang urusannya apakah tiap daerah punya kesamaan kebutuhan atau kesamaan penilaian terhadap suatu benda tersebut kan nggak bisa disamaratakan ya. Misalnya di Pulau Jawa aku lebih suka menggunakan perak misalnya, tapi kalau mau belanja ke Sumatera, orang Sumatera hanya mau emas kan jadi susah. Artinya susah banget ya zaman itu ya. Kalau seorang saudagar atau pedagang pergi ke katakanlah Samudra Pasai, pergi ke Jawa misalnya gitu. Ya itu ada kursnya nggak sih? Ada kursnya. Ada juga. Jadi jauh sebelum itu tadi saya bilang ya kan setiap wilayah kan punya mata uang masing-masing. Kayak tadi ada uang ma, terus kemudian ada uang picis. Tapi pas setelah orang-orang Eropa datang loncat agak jauh ya.
dari abad ke-7 ke-8 sampai ke abad 15 ketika 15. barang bangsa Eropa datang, Ya. itu uang yang beredar saat itu malah uang real Spanyol. Spanyol pada saat itu ya kita ingat perjanjian Tordesillas dan perjanjian Tordesillas antara Spanyol dengan Portugis yang membagi bumi utara dan selatan. Spanyol kan dapat Filipina, Portugis datang ke bawah ke Timor Leste, Ambon dan lain sebagainya. Tapi ternyata secara kekuatan ekonomi Spanyol itu uangnya itu lebih kuat dibandingkan Portugis. Portugis juga bawa uang sih, cuman mereka akhirnya malah lebih menggunakan bawa uang real Spanyol datang ke berbagai wilayah Indonesia, itu dipergunakan. Yang uniknya adalah ketika akhirnya Belanda datang lewat VOC, mereka juga membawa uangnya sendiri di luar uang real Spanyol ya. Tapi masyarakat atau para saudagar di berbagai wilayah di Nusantara perlu diperhatikan saat itu. Di Nusantara itu kan bukan kayak kita sekarang kan ke pedalaman ya, tapi saat itu wilayah-wilayah di Nusantara itu yang besar itu di pelabuhan-pelabuhan. Betul. Dan itu selalu ada saudagar-saudagarnya atau syah bandar-bandarnya. Mereka semua maunya menggunakan uang real Spanyol dan atau kepeng Cina. Itu yang unik. Jadi Belanda tuh bawa uang yang mirip dengan real Spanyol, namanya ada Rijksdaalder, ada Stuiver. Kemudian bahan dasarnya sama, perak. Real Spanyol itu perak. Terus kemudian ketebalan dan berat dan kualitas lebih tinggi dari real Spanyol, tapi orang-orang nggak mau. Karena nggak biasa. Ya. Kalau kita kembali ke masa Hindu-Buddha ya, artinya di setiap kerajaan-kerajaan Nusantara itu mereka menggunakan mata uang sesuai dengan zamannya dan kerajaannya. Iya, sebenarnya sih dibilang mata uang sesuai dengan zaman dan kerajaannya, iya dan tidak. Soalnya misalnya kayak tadi uang Ma itu dari era zaman Kediri sampai era Majapahit itu sama. Oh, tapi yang mengeluarkan ya tiap-tiap kerajaan. Misalnya kayak Mataram juga mengeluarkan uang Ma juga, simbolnya mungkin agak berbeda seperti itu. Karena kan sumber emasnya juga berbeda kan, bahan dasarnya emasnya tuh berapa gramnya tuh agak berbeda, terus karatnya agak berbeda, itu jadi berpengaruh kan. Tapi namanya sama, masa atau uang Ma. Artinya Mas Safri ini ada keberlanjutan dari setiap katakanlah misalnya Sriwijaya ya, runtuh gitu kan, kemudian diteruskan oleh Majapahit misalnya. Mata uangnya bisa jadi masih dipakai, cuma kemudian mungkin dengan teknologi atau bahan baku yang lebih baru, tapi tetap namanya sama ya, gitu. Kira-kira begitu. Bisa seperti itu. Soalnya aku pas gitu ke Trowulan itu ngelihat ada alat cetaknya segala macam. Dan aku coba bandingkan dengan yang koleksi kami di Museum Bank Indonesia, agak berbeda tapi namanya penyebutnya sama, uang Ma. Bahan dasar ada yang bahan dasar emas, ada yang bahan dasar perak. Nah, kalau untuk yang pecahan yang recehnya yang buat harian, ya orang menggunakan koin Cina. Kepeng Cina itu banyak sekali namanya, ada bisa kita sebutnya kepeng Cina, gobok atau picis. Nah, picis itu yang kemudian jadi kata-kata yang kita pergunakan sekarang, roman picisan. Oh, roman recehan gitu ya. Roman recehan karena ya bahan kualitasnya jelek. Picis tuh bener-bener Picis itu kalau ciri khas satu koin Cina adalah tengahnya bolong. Dan itu dibuat tali. Kalau zaman dulu orang kan menalikan uang buat ditaruh di sini. Itu istilah kata tali 3 uang segala macam. Oke. Dan ini fun fact lagi, tahu celengan kan? Nah, itu secara kultural juga orang Indonesia itu suka nyelengin. Dari zaman era Majapahit. Terus kenapa namanya celeng? Oh, kalau dulu emang bentuknya celengan. Oh, celeng. Celeng itu babi berarti? Babi, iya. Dulu buat beli babi. Oh. Menabung untuk beli babi pada saat persembahan. Yang lucu istilah tersebut kayaknya kebawa sampai ke Inggris. Inggris kan piggy bank. Betul. Dan itu ada piggy bank yang umurnya ratusan tahun. Ini kita bicara Majapahit. Iya. Ke Inggris sama Majapahit 1200 1300-an itu ya kira ya. Iya. Di sana ada piggy bank, di sini ada itu. Kan maksudnya keunikan loh. Itu kadang-kadang ada interkoneksi yang kita nggak bisa. Pertanyaannya apakah Majapahit meniru ke Inggris atau Inggris yang meniru Majapahit? Iya. Lanjut tentang uang gobok. Uang gobok ini sendiri sebenarnya sesuatu yang sudah sangat maju pada masanya, sudah normal gitu ya. Apa yang kemudian menarik dari uang gobok?
Ada banyak uang gobok yang dibawa dari Cina, tapi juga akhirnya Majapahit itu meniru uang gobok. Ada kita sebut gobok Majapahit. Cuman beda, kalau gobok-gobok Cina itu dulu beraksara Cina, itu biasanya sesuai dengan masa dinasti suatu era tertentu, kaisar tertentu. Dari banyak penelitian, terutama terakhir penelitian yang saya baca dari penelitian teman-teman di museum di Banten, eranya tuh 800 tahun, koin abad 800 kan aneh ada di Indonesia segala macam. Tapi kayaknya udah dan itu ditemukan di Kerajaan Banten ya, di bekas Kesultanan Banten. Nah, era 800, era 900, 1200 ternyata dari berdasarkan ada bagi penelitian lain yang menunjukkan dari catatan-catatan Cina, kekaisaran di sana tuh mengekspor koin-koin tersebut ke Nusantara. Kita dulu punya namanya industri kapal di Pulau Jawa. Itu punya industri kapal namanya Jung Jawa. Ketika mereka berangkat ke Cina segala macam, itu bawa duit juga segala. Jadi mungkin ditukar dengan barang, Goods, ya, ditukar dengan goods, lalu dapat uang tembaga atau uang apa itu, iya. lalu dipakai sebagai alat tukar. Karena Iya. bisa jadi belum ada teknologi untuk membuatnya di kerajaan itu. Iya, tapi juga ternyata banyak juga orang-orang Tionghoa yang tinggal di sini yang ternyata juga membuat uang gobok atau kepeng gitu. Tapi berbeda dengan gobok Majapahit. Biasanya di situ ada gambar siapa? Ada gambar Hanoman, ada gambar macan atau pohon segala macam. Nah, uang tersebut tidak bisa dibilang sebagai uang juga karena mereka kadang-kadang lebih dipergunakan buat kebutuhan apa? Buat Upacara. kebutuhan upacara. Kita maju ke depan, kerajaan Islam ini kan hampir sama dengan masuknya Eropa tadi ya, dengan uang real tadi. Bagaimana prosesnya dan mungkin apa yang membedakan antara uang-uang yang dihasilkan oleh kerajaan-kerajaan Islam, katakanlah mulai dari Mataram ya, Mataram kuno menuju ke Mataram, dan juga dengan uang-uang Hindu Buddha, apa yang kemudian menjadi unsur pembeda? Pertama, kalau persamaan ya, uang kerajaan-kerajaan Islam tuh rata-rata juga berbahan dasar emas dan perak. Itu kayaknya seharusnya saat itu menjadi standar untuk uang yang dipergunakan ya, pecahan besarnya seperti itu. Disebut gobok juga nggak? Nggak, uang. Nah, ini nih berbeda. Misalnya kita ke negara-negara Arab sekarang, mata uang Islam itu yang berbahan dasar emas namanya dinar. Ya. Berbahan dasar perak namanya dirham. Tapi di kerajaan kita yang berbahan dasar emas itu namanya dirham. Perak, dinar. Tapi itu di Aceh dan Jawa. Tapi kalau kita ke Makassar, kerajaan Goa, yang emas namanya dinara. Bulat, terus biasanya itu ada tulisan Arab, nama rajanya. Cukup tua ya. Nah, ini ya contohnya ya. Kerajaan Samudra Pasai itu. Ya, Samudra Pasai. Di Aceh itu nama rajanya biasanya, sebelah kiri. Artinya mereka sudah memproduksi mata uang di sana? Iya. Nggak lagi seperti versinya Hindu Buddha yang ketika itu masih ngambil dari Cina ya? Ada ya, Hindu Buddha tetap, sebenarnya Hindu Buddha juga memproduksi uang sendiri. Yang tadi uang apa? Uang ma. Ya. Terus ya uang ma terutama, kecuali kalau yang kepeng, kecuali yang kepeng atau gobok Cina itu. Yang emas itu biasanya produksi sendiri. Nah, kalau kerajaan Islam itu ini recehnya nih, keweh. Ini apa bahan bakunya? Timah tembaga. Jadi ini uang-uang ini, semua mata uang ini ada di Museum Bank Indonesia? Iya. Kalau dirupiahkan sekarang ada harganya nggak? Ada, teman kalau untuk konteks kolektor ya. Itu harus tanya ke kolektornya. Itu mereka rata-rata ada harganya sendiri. Ada di luar sana gitu? Banyak. Komunitas kolektor mata uang gitu? Banyak sekali. Artinya nih, pada masa itu saya bisa bayangkan 1500 atau 700 itu mata uang bertebaran dengan kurs yang berbeda-beda dari negara atau kerajaan yang berbeda-beda. Ya, itu saya sebagai orang yang meneliti pusing banget numismatik ya? Pusing, soalnya gampang kayak gini, kayak apa ya istilahnya ya, kayak dolar sekarang ya. Dolar kan di tiap negara kan beda-beda. Nah, untuk Aceh aja, di Aceh aja itu semakin berpengaruh rajanya, nilainya semakin tinggi. Ketika rajanya lemah, kursnya turun. Jadi itu berpengaruh kayak Amerika sama sekarang. Kayak isu politik hari ini gitu ya. Betul, itu sangat berpengaruh. Dan apa namanya? Ya dulu itu
Tapi patokannya dulu tetap ke itu ya, rempah ya. Hmm. Jadi misalnya berapa satu kati atau satu pikul lada gitu, itu berapa real Spanyol, atau nanti dari real Spanyol dipecah lagi ke keweh, dipecah lagi ke siling. Ingat uang saat itu ada uang Inggris diedarkan, uang taler Australia juga ada, terus juga ada uang real Spanyol, ada uang Portugis, Prancis juga masuk, Jerman aku belum tahu, Belanda, Spanyol, Inggris, Belanda, Spanyol, Inggris, Portugis, Prancis, itu udah 5 itu. Belum lagi nanti uang-uang dari kerajaan-kerajaan Arab, Ya, kerajaan Islam ya. kerajaan Islam, India Pada masa itu tuh. pada masa itu. Dan makanya kayak wilayah seperti Aceh dan Makassar itu sebenarnya kosmopolitan dari zaman dulu. Jadi katakanlah transaksinya gimana kalau misalnya kita datang dari Ambon ke Aceh bawa mata uang Ambon, harusnya ada money changer juga dong ya? Ada. Itu di Di bandar-bandar itu. ya, di Syah Bandar itu, di pelabuhan-pelabuhan itu selalu ada money changer. Dan ini keunikan pada masa lalu ya, Syah Bandar itu rata-rata bukan warga lokal. Banyak yang bukan warga lokal, antara orang Chinese atau orang-orang Arab. Dan semua harus punya kemampuan berbahasa Melayu, karena lingua franca saat itu adalah bahasa Melayu. Oke. Jadi semua orang bule itu ketika datang ke sini harus bisa berbahasa Melayu. Kalau sekarang kita harus bisa berbahasa Inggris. Ya. Kalau dulu berbahasa Melayu. Ini mau nggak mau di Aceh, mau di Makassar, atau di Batavia, atau kita ke Melaka, semua harus bisa berbahasa Melayu. Orang Belanda ketika datang ke Kerajaan Buton itu di Syah Bandarnya itu harus nuker uang real Spanyol dan lain-lain ke uang Kampua ini, wajib. Nah di dalam ya dipakai salah satu orang. Fungsi money changer itu ya? Itu kalau nggak salah Cornelis de Houtman bilang, kenapa kita harus berbelanja dengan kain lap ini? Ya mereka ya karena mereka nggak paham kan. Dan pas saya baca beberapa arsip tahun 1800-an juga istilahnya lap geltjes atau seperti kain lap. Cuman ya ini padahal yang bikin Putri Raja loh. Pada masa-masa itu ada semacam inflasi, deflasi gitu nggak sih? Oh ada sih. Salah satu contohnya misalnya kayak uang Kampua itu. Awal-awal sempat satu Kampua itu bisa untuk satu butir telur, kemudian bisa jadi satu lembar Kampua tuh bisa jadi 3 butir telur seperti itu. Itu ya kondisi keuangan itu kan sangat dinamis ya, kondisi ekonomi itu ya. Sampai sekarang juga kita merasakan inflasi, deflasi dan sebagainya. Itu kejadian. Itu ada catatannya gitu maksudnya? Ada catatannya. Itu ada beberapa catatan di laporan-laporan Belanda. Sayangnya kan secara kultural orang Indonesia kan budaya tutur ya, bukan budaya mencatat. Jadi ya kita harus melihat itu antara catatan orang Belanda atau kita ke hikayat seperti rakyat, itu, hikayat rakyat, gitu ya. Atau kita ke Cina. Oh. Di Tiongkok itu sebenarnya banyak catatan hubungan dagang Indonesia, Nusantara Cina itu gila-gilaan tuh sebenarnya. Cuman ya aksaranya ya aksara Cina kuno ya, harus ada orang yang jago. Karena teman saya ada yang ahli begitu. Seperti itu. Mas Syafri, kalau kita bicara sejarah mata uang kita, apa yang paling menarik? Ada nggak cerita unik selain tadi ya raja-raja dan setiap masa ada masa-masa di mana uang banyak sekali, tapi ada hal yang unik yang mungkin bisa dibagi? Kita punya salah satu uang yang unik itu namanya uang real batu dari Kerajaan Sumenep. Jadi Kerajaan Sumenep itu enggak Madura. Kerajaan Sumenep itu tidak membuat uangnya sendiri, tapi mereka menggunakan mereka menggunakan uang real Spanyol atau taler Australia, dikepruk sama mereka, dipukul. Dibentuknya tidak berbentuk, tapi kan masih tanda salib tuh, itu ciri khas uang real Spanyol. Dan diberi stempel, biasanya itu ada stempel bunga atau huruf Arab Sumanap. Jadi uang mereka. Uang ini berarti diimpor? Ya uangnya kan diimpor, mereka nggak ngimpor juga karena kan urusan dagang. Kan mereka Madura saat itu kalau tidak salah itu penghasil beras dan garam kok dari dulu. Jadi kebutuhan mereka berdagang dengan orang-orang, misalnya orang Eropa, atau pun nggak perlu dengan uang orang Eropa, misal berdagang dengan kerajaan-kerajaan lain. Kerajaan lain juga punya uang real batu, punya uang real Spanyol. Ketika diambil, mereka stempel, dikepruk, stempel. Ini kalau belanja sekarang pakai uang ini ya, kan bisa seperti itu.
Iya, unik kan, makanya itu ada stempel gambar bunga. Atau misalnya kayak ini, yang piti Palembang. Piti itu kayak di Jambi picis, atau ya tadi kan ngambil dari nama apa, uang kepeng Cina ya, picis itu. Piti itu sampai sekarang masih dipergunakan bahasanya untuk orang-orang di Sumatera. Saya kebetulan orang Minang. Untuk bahasa lain dari uang itu artinya adalah pitih. Piti Palembang, pitih, sampai sekarang masih pakai. Kayak duit. Duit itu berasal dari uang receh era zaman Belanda. Namanya uang doit. Sampai D-O-I-T, doit. Doit. Sampai sekarang kita nyebutnya duit. Terus kalau kata rupiah, ini pakai bahasa Betawi ya. Duit lu berapa? Duit gue tinggal 1.000 rupiah. Duit gue tinggal 1.000 perak. Sorry, bukan rupiah, perak. Rupiah itu artinya perak. Dan real Spanyol bahan dasarnya perak. Banyak sekali uang-uang saat itu bahan dasarnya perak. Jadi rupiah dan perak itu ada satu hubungan yang mana sampai sekarang tanpa sadar kita tetap menggunakannya. Rupiah kan dari apa? Dari istilah Sanskrit rupiahkam. Seperti itu saya sampai sekarang. Jadi ternyata kaya sekali ya. Kaya. Akulturasi, kemudian kreativitas, kemudian juga kerewetan pada masa itu ya tentang mata uang ya. Saya sampai bingung, saking rumitnya tuh ya, bener gila-gilaan. Makassar itu bisa ada berapa mata uang di sana, Aceh bisa ada berapa mata uang di sana, Banten. Untungnya sekarang sekarang kita udah bisa mensyukuri banget gitu ya. Iya. Bagaimana proses itu terjadi. Ya. Itu segila itulah saat itu. Hanya akhirnya setelah Indonesia merdeka, akhirnya kita punya dia fase bank dinasionalisasi dan kemudian menjadi Bank Indonesia. Ya. Kita punya rupiah dari dulu sampai sekarang, dan dari dulu rupiah selalu menampilkan unsur dan budaya Indonesia. Ya. Itu kita selalu menampilkan identitas Indonesia. Ya. Jadi sebagai identitas bangsa. Ya, baik. Itu. Kita bisa lihat semua uang ini di Museum Bank Indonesia. Bisa banget. Kita bisa lihat koleksi kita banyak, kurang lebih ada 750.000 jenis uang saja. 750.000 jenis uang. 750.000 koleksi. Ada berapa emas itu tadi? Iya. Itu belum semua dikeluarin karena harus satu-satu. 750.000 uang, ada berapa ratus atau ribu jenis uang. Dan itu belum dikeluarkan semua. Ya. Jadi datang ke sana. Jam museum biasa. Museum biasa kita buka tiap hari kecuali hari Senin dan libur nasional. Baik, seru banget ya. Hari ini kita belajar banyak tentang mata uang, sejarah, budaya, dan yang paling penting adalah identitas. Tadi kata kuncinya identitas bangsa yang kemudian menjadi bukti bahwa Indonesia merdeka. Beruntung hari ini kita tidak punya 7 mata uang, tapi 1 mata uang rupiah, dan mudah-mudahan dengan mencintai rupiah kita juga mencintai Indonesia karena di dalamnya ada banyak sekali narasi-narasi budaya kita. Sampai di sini episode kita. Anda bisa menyaksikan tayangan ulangan kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara, dan juga Anda bisa mengunduh tayangan-tayangan inspiratif kami lainnya hanya di Daai Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.